Puji Tuhan. Shalom, selamat sore bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur bahwa hari ini di tahun yang baru, tahun 2022, kita kembali lagi dalam Mimbar Agama Kristen, sebuah program rohani Kristen dari TVRI Bangka Belitung, media pemersatu bangsa. Nah, hari ini seperti biasa saya tidak sendirian, saya ditemani dan yang akan menyampaikan benih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Beliau juga sebagai gembala sidang pimpinan gereja GKISIA, Gereja Kristen Injili di Indonesia, Bapak Vikaris Eker Saugo, STH Min. Apa kabar Pak Vikaris? Puji Tuhan. Pak Gembala, sehat? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah, sore hari ini judulnya atau tema kita tentang tantangan keluarga Kristen dalam mendidik anak di era digital. Sangat penting sekali, sangat menarik sekali. Karena itu sebelum kita menerima berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang sangat baik pada hari ini. Kalau Tuhan masih mengizinkan kami sore hari ini menerima berkat firman Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang terbaik atas setiap kami, khususnya hari ini dengan judul Tantangan Keluarga Kristen dalam Mendidik Anak di Era Digital. Tuhan berkati hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi hambamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pemirsa, mari membuka Alkitab bersama dengan saya. Iya. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, saya ulang kembali, Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 21. Kolose pasal 3, 18 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakit hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Puji Tuhan. Amin. Ya, berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu senantiasa dan menjadi pelaku yang setia. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa di TVRI, di kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Tantangan Keluarga Kristen dalam Mendidik Anak di Era Digital. Nah, ini adalah tema yang sangat menarik karena memang era digital, era yang sangat-sangat penting, tetapi juga sekaligus mengkhawatirkan bagi masa depan anak-anak. Mengapa saya katakan mengkhawatirkan? Karena anak-anak masa kini itu sangat disibukkan sekali dengan gadget. Nah, sekarang dikenal dengan 4.0, 4.0. Era percepatan di mana semua orang, di mana-mana kita bertemu dengan banyak orang, tidak ada satupun yang tidak menggunakan gadget. Nah, di dalam kesempatan ini tema kita adalah tantangan keluarga Kristen dalam mendidik anak di era digital ini. Mendidik anak ini bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi di era digital masa kini, Pak. Dan saya sangat yakin bahwa tantangan keluarga di era digital ini bukan hanya dialami oleh orang-orang Kristen saja, tetapi semua orang-orang yang sudah berumah tangga, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Nah, itulah sebabnya di dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan menemukan arti, makna yang sesungguhnya, sehingga kita bisa melihat ternyata ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam mendidik anak di era digital ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh, saya akan memberikan kajian teologis terhadap bacaan di dalam Kolose pasal 3, 18 sampai 21 ini. Ya, kita akan pertama-tama melihat di situ ada perintah istri tunduk kepada suami. Dan di situ digambarkan seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Amin. Jadi istri diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk kepada suami. Ini adalah prinsip dasar di dalam keluarga. Dan yang kedua adalah suami harus mengasihi istri. Jadi suami mengasihi istri. Jadi sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah suami harus mengasihi istrinya. Jadi
kita menemukan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri, baik istri yang tunduk kepada suami, tetapi juga suami yang mengasihi istri. Kenapa ini penting? Karena ada banyak keluarga-keluarga bisa rusak, bisa berantakan karena menuntut dua hal ini. Ada istri mengatakan, saya tidak mau tunduk kepada suami saya karena suami saya tidak mengasihi saya. Sebaliknya, suami tidak mau mengasihi istri karena istri tidak mau tunduk kepada suami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itulah saya ingin menekankan prinsip dasar di dalam keluarga ini. Yang harus dilakukan oleh istri adalah tunduk. Jadi kalau istri mau supaya suami mengasihi engkau, maka engkau harus tunduk. Amin. Sama dengan istri, kalau istri ingin dikasihi oleh suaminya, maka belajarlah untuk tunduk. Suami harus belajar mengasihi istri. Amin. Jadi lakukan dulu kewajiban, baru kita akan mendapatkan kasih dari suami, dan kita akan melihat begitu relasi akan menjadi indah apabila saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, tidak berhenti di situ Bapak Ibu, karena saya percaya Tuhan mempertemukan laki-laki dan perempuan ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan menghadirkan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Karena itulah kita melihat di situ bahwa ada perintah dari Tuhan untuk orang tua. Kita menemukan di situ bahwa anak harus menghormati orang tuanya, tetapi di atas kita temukan bahwa suami harus mengasihi anak-anaknya. Ya, jangan mendukakan hati anak. Kalau kita baca di dalam Efesus juga dijelaskan di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya rancangan Tuhan dalam keluarga apabila keluarga tersebut tahu menjalankan fungsinya. Akan menjadi keluarga yang sangat berbahagia apabila istri hidup tunduk kepada suami, suami hidup mengasihi istri, dan juga orang tua bersama mengasihi anak, dan anak-anak tunduk kepada orang tua atau taat kepada orang tua. Suatu waktu Pak, saya pernah bertanya kepada murid saya, karena saya mengajarkan pendidikan agama Kristen kepada mereka. Saya bertanya kepada mereka, pernahkah kamu marah terhadap orang tuamu? Mereka katakan, saya pernah marah. Lalu saya tanya, apa alasan, apa yang membuat kamu marah dengan orang tuamu? Di dalam masa era digital ini, mereka mengatakan, saya marah sama papa mama saya karena saya selalu dilarang oleh papa untuk tidak menggunakan gadget. Mereka marah. Lalu saya katakan, kamu pantas marah dengan papamu? Dia mulai diam. Ya. Dan saya katakan, kamu tahu nggak supaya kamu tidak sakit hati sama papamu dan papamu tidak marah dengan kamu? Ada hal yang harus kamu lakukan. Apa itu Pak? Saya katakan, taatilah orang tuamu. Ya, 10 hukum. Yang kelima itu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, kita akan masuk dalam tantangan keluarga Kristen di dalam era digital ini. Saya membaca beberapa artikel seorang Steve Jobs ya. Dia adalah penemu dan juga sekaligus pencipta teknologi terbesar Apple. Ketika dia ditanya, apakah Anda memberikan gadget ini juga kepada anak Anda? Dia katakan, saya memberikan gadget itu kepada anak saya, tapi tidak di usia 1 sampai 12. Justru dia mengatakan, saya memberikan gadget ini kepada anak-anak saya di usia mereka yang 12 sampai 14 tahun. Alasannya apa? Dia katakan, saya mengasihi anak saya. Nah, itulah sebabnya saya tidak mau merusak mata sekaligus masa depannya. Itu kata Steve Jobs. Sama dengan Bill Gates, seorang yang sangat terkenal di Microsoft ya, kalau kita melihat ya. Dia adalah seorang yang sangat terkenal dan dia juga menerapkan hal yang sama. Bahwa dia tidak memberikan gadget kepada anak-anaknya pada waktu masa kecil, tetapi di usia yang sudah mengerti, remaja, dia baru berikan gadget itu. Alasannya sama, supaya anaknya tetap sehat, juga punya masa depan yang baik. Lalu, apa sebetulnya yang dipikirkan oleh Steve Jobs dan juga Bill Gates ini? Saya ingat waktu saya
masih SD, Pak. Orang tua kita dulu itu melarang kita untuk menonton TV dengan jarak yang sangat dekat. Ya. Ya, dengan jarak minimal 3 meter dari layar TV. Tapi sekarang kita tidak lagi menemukan hal itu. Kita tidak melihat anak-anak menonton dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan gadget yang kita pegang setiap hari ini, itu juga dipegang oleh anak kecil. Dan waktu dia pegang itu jaraknya sangat-sangat dekat sekali, Pak. Ya. Jadi ini berbahaya, bukan hanya merusak mata, tapi juga merusak otak anak-anak kecil itu. Ya. Jadi saya menemukan, kita melihat anak-anak sekarang masih kecil sudah pakai kacamata. Kalau dulu kita melihat orang pakai kacamata karena rajin baca buku, sekarang pakai kacamata karena rusak mata, karena gadget. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan, dan saya pikir itu adalah tantangan keluarga dalam mendidik anak. Nah, apa saja tantangan keluarga Kristen dalam mendidik anak? Saya menemukan ada beberapa hal yang sangat sederhana dan itu terjadi di dalam keluarga. Yang pertama, anak di rumah itu sudah susah diatur, Pak. Sudah susah diatur. Anak sibuk dengan HP-nya. Anak sibuk dengan HP, juga anak jadi malas-malasan. Ya, di rumah itu tantangan dalam keluarga. Suka melawan. Sekarang anak-anak suka melawan. Dan dia mudah sekali marah, emosi terhadap orang tua. Suka menyendiri, ya. Dia tidak hanya suka menyendiri, mulai mengoleksi film-film yang dewasa, yang seharusnya belum pantas untuk dia lihat. Dan sosialnya jadi kurang dan tidak lagi mendengarkan orang tua. Nah, apabila anak sudah tidak lagi mendengarkan orang tua, ini berbahaya. Bagaimana mungkin kita mendidik anak kita kalau kita sendiri tidak lagi didengarkan oleh anak? Dan ini sangat berbahaya bagi keluarga Kristen masa kini. Itulah sebabnya kita perlu memikirkan apa saja yang harus dilakukan di dalam tantangan yang selalu dihadapi oleh keluarga ini. Nah, kita akan melihat beberapa hal bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Saya memberikan tawaran 4 poin. Orang tua harus mengendalikan digital anak. Mau tidak mau, orang tua harus mengendalikan digital anak, mengontrol anak. Saya tahu bahwa teknologi HP itu sangat penting untuk memperluas wawasan anak. Tetapi kalau disalahgunakan, maka digital akan merusak masa depan anak. Nah, karena itu perlu kontrol dari orang tua untuk anaknya. Jadi orang tua harus mengendalikan digital anaknya. Jangan dibiarkan, ya. Nah, yang kedua, orang tua harus mendidik anak bukan dengan kekerasan. Kadang-kadang karena sudah susah diatur, jadi keras, ya. Kata-katanya jadi keras dan akhirnya bangun pagi itu kalimat yang keluar dari orang tuanya pemalas. Dan itu sangat melukai hati anak. Walaupun kita kewalahan, susah dengan perkembangan teknologi karena anak mengikutinya, dan kita harus menahan diri kita sebagai orang tua. Kita tidak boleh keras. Kita harus mengajarkan mereka, ya. Kita harus mendidik mereka dengan kata-kata yang positif, yang membangun, ya. Yang ketiga, orang tua harus mendidik anak, ya. Orang tua harus terlebih dalam mendidik anak itu harus kreatif. Jadi anak-anak kadang-kadang jadi sedih karena orang tua waktu larang anak, ya. Anak-anak bingung mau ngapain lagi. Nah, orang tua larang, tidak kasih solusi. Nah, masalahnya di situ. Nah, kalau kita kreatif dalam mendidik anak, saya yakin anak pasti akan suka dan mau dipimpin oleh orang tuanya. Yang terakhir, orang tua harus jadi model. Nah, kalau orang tua tidak jadi model, jadi contoh, jadi teladan bagi anaknya, akan sangat sulit sekali anak mentaati orang tuanya. Ketika anak disuruh untuk taat, jangan main HP sementara orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, dengan HP-nya, maka pastilah keluarga tersebut akan sibuk dengan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita biarkan ini, maka masa depan anak akan apa? Hancur. Maka masa depan anak tidak akan berkembang karena pikiran otaknya selalu tertuju kepada handphone tersebut. Maka ada sindrom-sindrom yang kita temukan. Iya, saya pikir orang tua harus memikirkan itu supaya kita melihat anak-anak kita maju dan berkembang. Amin. Nah, yang paling penting diingat oleh orang tua adalah orang tua itu harus mengasihi anak.
bukti orang tua mengasihi anak, ia akan mendidik anaknya dengan cara dan hikmat dari Tuhan. Itu perlu sekali. Jadi mendidik anak memang tidak mudah, tetapi waktu kita mendidik anak dengan hikmat yang Tuhan beri, pastilah Tuhan akan tolong. Tuhan akan berkati anak. Jangan kalah dengan anak, tetapi kendalikan anak. Karena hanya orang tua yang mampu mengendalikan anak. Ya. Itu saja, Pak. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sangat lugas dan sangat jelas dan detail yang disampaikan oleh hambanya. Nah, karena itu jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan kembali dalam mimbar agama Kristen. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih saudara, Bapak Ibu masih tetap bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen. Di segmen di awal tadi, hambanya Bapak Eker sudah sangat jelas, sangat detail memberitahukan kepada kita, menginformasikan pada kita tentang tantangan keluarga Kristen dalam mendidik anak di era digital. Memang tidak mudah. Hambanya juga berkata memang tidak mudah, tetapi kita percaya tidak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bertanya dengan Bapak Eker. Ya, Pak, mengenai tantangan dalam mendidik anak di dalam era digitalisasi pada saat ini, bagaimana tanggapan Bapak secara teologis berdasarkan Alkitab? Hal praktisnya, saya sudah terlanjur mendidik anak dengan pukulan. Kalau nggak memukul anak, bagaimana gitu rasanya? Bagaimana, Pak? Iya, ini persoalan yang sudah terjadi ya. Iya. Dan orang tua sudah terlanjur pukul anak, dan bisa jadi anak sudah menyimpan dalam hatinya dan dia terluka, dan dia mungkin marah, benci, dendam terhadap orang tuanya. Itu apabila tidak diselesaikan, Pak. Nah, saya membaca satu ayat Alkitab dalam Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Nah, bukan berarti begini. Tuhan suruh kita supaya siapkan tongkat, ya, rotan untuk memukul anak. Tidak. Di sini Tuhan perintahkan kita untuk mendisiplin anak sebetulnya. Orang tua diberi mandat oleh Tuhan, harus mendisiplin anak. Tuhan itu kalau melihat dosa, dia akan disiplin manusia yang berdosa. Sama seperti orang tua ketika melihat kesalahan terhadap anak, maka orang tua harus mendisiplin anak. Bisa jadi karena sudah mungkin anaknya sudah tidak mau dengar lagi, harus pakai tongkat. Nah, tapi harus hati-hati, Pak. Karena ada orang saking emosinya, sudah pakai tongkat, akhirnya pukul anak dengan kasar, dengan sangat keras. Akhirnya apa? Menyebabkan anak menjadi luka, atau kepalanya yang dipukul jadi luka, dan anak menjadi cacat, dan lain sebagainya. Kita harus berhikmat sebagai orang tua. Seemosi apapun kita dengan anak, kalau ada tongkat di tangan kita pukul dia sebagai disiplin terhadap dia. Dan waktu kita pukul, jangan pukul yang menyebabkan dia terluka seperti yang rawan ya, kepala. Jangan, pukul saja pantatnya atau pahanya di sini saja. Karena itu tidak mempengaruhi saraf-saraf yang lain. Dan saya pikir menggunakan tongkat itu adalah tanda bahwa orang tua bukan benci kepada anaknya, tetapi dia sangat mengasihi anaknya. Nah, kapan waktunya? Pada waktu anak melakukan kesalahan. Nah, saya memperhatikan banyak masalah di dalam keluarga saat orang tua sudah marah terhadap anak, sudah pukul anak ini, lalu sesudah itu dibiarkan, tidak ada penyelesaian, dan dia tidak rangkul anaknya kembali. Alasan mengapa dia pukul anaknya? Seharusnya orang tua kalau sudah marah, bahkan mungkin sudah tidak sabar lagi, mungkin main tangan, dan harus ingat,
harus diselesaikan, ya. Rangkul dia, kasih tahu dia, kamu tahu kenapa papa pukul kamu? Karena kamu salah ini. Ya. Jadi jangan ulangi lagi, ya. Ya. Kalau kamu melakukan ini, papa marah sama kamu. Nah, ini mendidik anak, tetapi juga memulihkan anak. Waktu kita pukul, memang dia sakit, tapi waktu kita rangkul, kita memulihkan dia. Sama seperti Yesus. Waktu para murid, orang-orang banyak melarang anak-anak supaya datang kepada Yesus. Yesus marahi orang banyak. Lalu waktu anak sudah mungkin terluka, Yesus merangkul mereka. Sama seperti Kristus. Maka perlakukan anakmu dengan hikmat, dengan baik. Ya. Begitu. Ya, perlakukan anakmu dengan baik, dengan hikmat, ya takut akan Tuhan. Pemirsa, waktu kita nggak panjang, pemirsa, dan sebelum kita berakhiri acara ini, kita akan berdoa untuk pemirsa. Saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya nggak tahu pergumulan Anda. Apakah tentang pekerjaan, apakah tentang anak, istri, suami, saya tidak tahu. Tapi saya percaya, hari ini saya percaya ketika kita membuka hati kita dan meminta Tuhan menuntun langkah hidup kita, Tuhan ambil alih dalam segenap kehidupan keluarga kita, saya percaya Tuhan akan buka jalan, Dia akan berikan solusi kepada kita. Nah ini Bapak Eker boleh berdoa untuk pemirsa di rumah sekalian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami telah mendengar firman ini. Amin. Biarlah firman ini boleh terus mengingatkan kami, mengajarkan kami menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak. Ya. Tuhan berkatilah setiap para keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati pergumulan, tantangan apapun yang mereka sedang hadapi dalam Tuhan. mendidik anak. Tuhan berikanlah hikmat bagi mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka dapat mendidik anak mereka di dalam ajaran Tuhan. Amin. Berkati juga untuk anak mereka. Mungkin mereka bergumul sekali karena anak mereka susah diatur, sangat aktif dan sangat-sangat melelahkan orang tuanya. Tuhan, jamalah hati anak-anak mereka supaya anak-anak tersebut dapat dididik, diajarkan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga yang ada ini, keluarga-keluarga Kristen, mereka boleh menjadi keluarga yang bertumbuh, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Tuhan, terima kasih, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa berkati. Kami juga menyerahkan untuk TVRI yang ada di Bangka Belitung ini. Tuhan berkati, kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan hikmat bagi para yang bekerja di dalamnya, bahkan perusahaan ini kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Pembangunan untuk gedung TVRI secara khusus kiranya Tuhan menolong dan memberkati supaya semua boleh berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan dengan baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan TV ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya juga akan mendoakan saudara yang sakit. Bila ada saudara yang saat ini sedang sakit, mari taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami yang mengalami sakit penyakit dari ujung rambut sampai telapak kaki, sore hari ini dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, mujizat-Mu masih tetap berlaku di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, boleh angkat tangan kedua saudara, kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cita kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah masih Roh Kudus, menyertai kehidupan saya dan saudara, mulai hari ini, besok sampai Ia datang kedua kalinya, menjemput kita di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pak Eker, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga saya percaya firman yang ditabur, benih yang tabur tidak akan kebaya dengan sia-sia. Karena mendidik anak, apalagi di era digitalisasi ini nggak mudah, tapi kiranya keluarga Kristen melalui firman Tuhan yang Bapak sampaikan, boleh memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan Yesus berkati. Pemirsa, Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung akan berakhir, dan kita akan ketemu 2 minggu lagi pada hari Sabtu jam yang sama, 15.00 hingga 15.30. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.